silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang sakit atau sakit perut? Atau ada yang temannya nggak datang? Oke, Bapak absen dulu ya. Ini kelas 11 ke-7. Silakan didengarkan Bapak absen. Anissa Rahmadini, Anissa Mukti, Akila, Ataya, Arsi, Cynthia, Dia, Dita, Daris, Panidia, Baby, Fani Aulia, Fakih, Faiza, Gabriel, Galuh, Joseph, Keisha, Laudia, Lia, Hadir Pak. Lucky Fernando, Lucky, Hadir. kemudian Muhammad Aldi, Muhammad Zaki, Muhammad Nopal, Naila, suratnya mana? Oh, ini surat. Nursya, Olivia, Bintang, Hadir Pak. Raisa, Nadifa, Raisa Devia, Hadir Pak. Sakira, Salsabila, Suci, Tegar, Hadir Pak. Fikri Aryo. Satu orang yang sakit, selebihnya masuk semua. Oke, kita kemarin sampai pelajaran apa? Itu ada nutrisi. Masih ingat nutrisinya kemarin ada apa saja? Karbohidrat. Ayo, satu orang angkat tangannya. Ya, yang di belakang. Ya, Yang pertama karbohidrat, karbohidrat, yang kedua lemak, lemak, yang ketiga vitamin, yang keempat mineral, yang satu lagi. kelima air. Satu lagi. Satu lagi. Ya, sampai nyoba. Oke, terakhir protein. Jadi ada 6. Ada mineral, karbohidrat, vitamin, lemak, air, dan protein. Masih ingat 1 gram karbohidrat kemarin berapa? 4 kalori. Oke, masih ingat. 1 gram sama dengan 4 kalori. Kalau lemak 1 gram 9 kalori. Yang terakhir protein 1 gram 4 kalori. Sumber energi utama kemarin apa saja? Karbohidrat,
ya? Sebagai cadangan energi. Oke, betul. Nopal. Jadi lemak itu kemarin sebagai cadangan energi. Jadi karena karbohidrat itu tidak ada, maka lemaknya akan diproses dan akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada karbo dan lemak, maka dia akan Protein. sintesis protein atau memproses protein menjadi energi. Kali ini kita akan coba untuk menentukan kebutuhan energi kalian. Yang kita bahas kemarin itu 2000, berapa kalian cowok? 2000. Itu secara umum. Kalau yang di depan itu penghitungannya berdasarkan Berat badan. jenis kelamin. Itu ada laki-laki dan wanita. Kemudian berat badan. Itu hanya ada dua variabelnya. Yang pertama tadi apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang kedua berat badan. Oke, kita cobakan. AMB, ada yang tahu apa itu AMB sebelum apa? Angka metabolisme basal. Ayo satu orang. Ya, yang di depan duluan. Angka metabolisme basal. Ya, artinya apa? Oh, kebutuhan mineral energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Oke, betul. Jadi AMB itu merupakan energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan suatu proses vital dalam tubuh. Oke, Bapak, misalkan pada laki-laki ada yang beratnya 50. Ada? Beratnya 50, Bapak misalkan. Beratnya 50. Oke, Bapak tulis dulu rumusnya. Dalam bentuk kilogram dikali 1 kilokalori dikali 24 jam. Kita misalkan sini 50 kilo. Kemudian rumus yang membedakan laki-laki dan wanita itu ya, kilokalori yang dibutuhkannya. Kalau laki-laki itu 1, kalau wanita itu 0,9. Jadi kita kali 1,0 dikali 24 jam boleh. Berapa hasilnya? 1200 kilokalori. Kalau berat yang cowok itu sekitar 50 kilo. Kalau diukur berdasarkan berat badan dan jenis kelamin, dia membutuhkan 1200 kilokalori. Itu kebutuhan minimalnya. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas, maka harus lebih dari itu. Paham? Kalau yang wanita itu membedakannya kilokalorinya 0,9. Nah, ini variabelnya ada tambahan. Kalau yang tadi variabelnya apa? Jenis kelamin, berat badan. Di sini ada tambahan umur. Ada umur. Kita kalian umur kalian berapa? 17. Berarti rentangnya dari 10 sampai 18. Oke, kita cobakan. Jadi sekarang kita cobakan dulu yang di perempuan ya. Di perempuan. Rumusnya itu ketetapannya tetap ditulis, rumus ini tetap ditulis, kemudian dikali berat badan. Berat badannya mau dipisahkan berapa? 50. 50. Kemudian ditambah tambahan kilokalorinya. 746. Hasilnya berapa? 1200
paham kalau 3 variabel seperti apa? Jadi yang perlu kalian hafal itu ketetapan awalnya dikali berat badan, kemudian ditambah kilokalorinya. Nah, ini berat badan ideal. Siapa yang mau contohkan berat badannya itu ideal? Ya. Aku 63. 63. Kita tulis dulu rumusnya ya. Tinggi badannya berapa? 176. 176. Kemudian dikurang 100. 100. Ini ada pakai persenan, bukan dikurang 110, tapi dia pakai dikurang 10%. Hasilnya tetap sama. Jadi kita kurang 100%. TB-nya tadi 176, jadi dikurang 100. Ada yang bisa menjalankannya ke depan? Ada? Jadi langsung saja kita kurangkan ke bawah. 176 dikurang 100. 76. Kemudian 176 dikurang 100 tetap 76. Jadi ini bukan 100%, ini 10%. Jadi 10% dikali 76. 76 dikurang 10% dari 76 berapa? 7,6. Jadi kira-kira berapa? 66. Ya, 6. Jadi berat kamu tadi berapa? 63. Nah, dia itu ada, ya berarti dia itu belum termasuk. Ya. Ini hanya menentukan dari segi berat badan. Kalau mau menentukan kalian itu indeksnya kurus, sedang atau gemuk itu menggunakan IMT. Ada yang tahu rumus IMT? Ini rumusnya. Cara membagikannya seperti ini. Berat badan, kita misalkan ke cowok lagi. Berat badan cowoknya berapa? Berapa? Berat badan 65 saja ya, biar mudah baginya. 65 dibagi tinggi badan kamu berapa dosen? 175. 175 itu kan masih dalam bentuk sentimeter. Nah, dia tuh harus berubah menjadi 1,117, berapa lagi tingginya? 17,5 dikuadratkan. 17,5 kali 17,5. Oh iya, 1,5. Nah, ada yang tahu berapa hasilnya? 5 kali 5, 25, 5, 2, 35, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dibagi 296 28. Berapa? 65. Hah? 65. Berapa? Ya itu nanti ada indeksnya. Indeks dikatakan kurang gizi atau kurus itu dari 18. Indeks 1 kurang gizi itu kurang dari 18,5. Jadi hasil itu kalau hasilnya itu kurang dari 18,5, dia kurang gizi atau kurus. Kalau dari 18,5, dia itu sampai berapa hasilnya? Jadi jalan tak dulu lihat. Berapa hasilnya? Ya berapa hasilnya? 21,93 termasuk ideal. Paham? Jadi tinggi badannya itu harus diubah dalam bentuk satuan meter, bukan sentimeter. Nah, ini ada lagunya nggak kalau makanan sehat empat sehat di musuh perang? Ada lagunya nggak? Yang hafal? Oke, kita bahas saja secara singkat. Jadi jika suatu makanan atau yang kalian makan itu mengandung makanan pokok kita apa? Nasi. Bisa juga apa? Yang mengandung karbohidrat? Jagung. Sagu itu biasanya orang dari timur. Kemudian apa lagi? Gandum. Gandum itu kira-kira tumbuh di Indonesia enggak? Jadi diimpor. Kemudian harus ada lauk. Lauk itu apa? Ya, gulai. Ada yang tahu MBG kalian hari ini? Ada yang mau tahu? Sempol ayam. Ayam. Itu termasuk lauk. Kemudian sayurnya apa? Bayam. Kemudian ada buahnya enggak? Ada. Bisa ada semuanya. Berarti MBG kalian itu termasuk pola makan yang sempurna. Bukan sehat lagi, tapi sudah sempurna. Nah, ini nanti kita lanjut ke bagian sistem atau organ pencernaan. Nah, untuk bagian ini akan Bapak berikan lembar kerja peserta didik untuk pengerjaan itu per kelompok. Jumlah kalian 30. Jadi dibagi 3 MBG-nya sudah datang. Jadi 36. Ada yang nggak masuk. Jadi 6, satu kelompok 6 kelompok. Oke. Jadi terbalik saja biar mudah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Yang sampai kacamata itu kelompok 1. Kelompok 2 mulai dari yang di situ ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok 2. Tahu sampai mana
tadi? Sampai Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kelompok 2. Orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya kelompok 6. 6 kelompok. Oke, langsung saja Bapak kasihkan di lembar kerjanya. Jadi nanti kalian buat kelasnya, kelas berapa, kemudian anggota kelompok kalian tadi ada 6. Kalian tulis semua anggota kelompoknya dan kalian kerjakan itu sebisa kalian. Kemudian di lembar kerjanya ini ada 7 penggunaan, bisa kalian baca. Kalau nggak paham nanti tanyakan sama bapaknya. Kemudian ini ada pertanyaan kemarin yang belum sempat kita bahas. Pertanyaannya, kenapa saat ini remaja cenderung lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food atau junk food dibanding makanan sehat seperti sayur, buah atau makanan 4 sehat 5 sempurna tadi. Kemudian kalian jawab di bagian tabel ini dan kalian, nah ini ada contoh kandungan gizi pada makanan. Itu Bapak siapkan contoh gizi pada makanan. Ini pada roti tawar. Jadi kelompok 1 dia dapat roti tawar. Kelompok 2 dia dapat gizi susu ultramilk. Kelompok 3 ikan salmon. Kelompok 4 bayam dan kelompok 5 kacang hijau. Nah, sudah tahu bagian-bagian. Kelompok 6 kacang hijau. Kacang hijau dalam kacang hijau, bubur kacang hijau bisa. Nah, sudah tahu semua kan kelompok tadi apa saja bahan makanannya. Kemudian kalian kerjakan di belakangnya, itu kalian tulis di bawahnya. Oke, paham? Biasa untuk kelompok 1. Ya boleh duduknya itu gabung ya. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan ke Bapak. Nanti akan Bapak bimbing untuk mencari jawabannya. Ayo silakan. Kami level 6 ini Pak. Level 6. Jadi dari lagi ke sini. Coba itu kita di berapa? Berapa sayur? Cid, satu lagi. Kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan ke Bapak. Ya, Bapak bantu kalian. Dapat bagian apa? Jadi kan tulisnya ada banyak. Jadi kalian kelompokkan di sini dari ikan salmon itu lebih ke
karbohidratnya cuma tidak ada karbohidratnya nggak? Keren sekali menggantikan Nggak ada. Jadi nggak ada karbohidrat. Jadi kalian kelompokkan proteinnya ada berapa. Terus kalau vitamin D dan vitamin B12 itu termasuk mineral atau vitamin? Kalau kalium mineral. Jadi kalian kelompokkan dan tulis jumlahnya. Ya. Paham tidak bahasa Indonesia? Apa? Ya, jawabannya harus siapkan buat. Ya, buat soal juga. Jadi soalnya ada 5. Kacang hijau. Di paling belakang. Ini kacang hijau. Coba buka lembar di belakangnya. Nah, tadi kan ada kacang hijau. Kacang hijau itu ada banyak nutrisinya kan? Coba dilihatkan nutrisinya. Ada ini keseluruhannya, kemudian ada karbohidrat. Jadi kalian kelompokkan karbohidratnya itu apa saja, kemudian proteinnya ada apa, lemaknya. Kalau zat besi, fosfor itu masuk ke mineral atau vitamin? Mineral. Jadi kalian kelompokkan ke mineral. Jumlahnya juga kalian tulis. Iya, seperti itu. Dan airnya boleh tulis. Nomor 2-nya kamu kerjakan organ apa yang mencerna pada makanan itu? Dari mulut kan otomatis? Ya. Fungsi-fungsinya dari awal. Ya, buat sebutkan dan jelaskan fungsi. Kalian dapat kayak sebutkan fungsi zat utama terdapat pada tabel yang dapat bayang ada karbohidrat. Karbohidratnya berapa ditulis, kemudian fungsinya itu dihitung. Kemudian dulu ada kalium, fosfor, besi itu masuk ke vitamin atau mineral. Jadi kalian kelompokkan vitamin yang termasuk vitamin yang mana, yang termasuk ya, dan fungsinya baru di bawah. Kelompok di sini aman. Pindahkan aja, jangan di nomor 1. Iya, sesuaikan pertanyaannya. Tabelnya itu menjawab pertanyaan dari itu kan nomor 1, sebutkan fungsi zat utama yang terdapat pada tabel. Jadi kalian kelompokkan kalori. Itu beda sama omega dan ini termasuk bawahnya baru kalian jelaskan secara singkat pertanyaan saya fungsinya, fungsi dari apa? Kan sudah dapat protein tadi apa saja, kalian jelaskan protein secara umum, baru dijelaskan di dalam protein pada salmon itu memiliki protein apa? Kalian sebutkan fungsinya untuk koma, ada juga protein apa? Ya, mineralnya apa? Jadi kalian buat dalam bentuk paragraf. Jumlahnya tidak. Sudah kalian jelaskan dulu. Oh, sudah ditemukan. Jumlahnya itu ya. Di kesimpulan. Vitamin tadi ada
Ya, boleh. Yang lain sambil mengerjakan dengarkan. Ini ada pertanyaan dari teman kalian. Kenapa perut kita pada saat lapar mengeluarkan suara? Ada yang tahu kenapa? Reaksi apa? Yang bisa? Apa jadinya? Yang mengeluarkan suara itu kan langsung dari. Ada yang tahu kenapa? Oke, Bapak jelaskan, silakan dengarkan. Jadi di dalam lambung kalian itu yang mengeluarkan suara. Suara itu dihasilkan karena ada proses enzimatik. Nah, proses pencernaan itu ada apa saja? Ada air, ada tekanan dari usus atau peristaltik, kemudian ada apa lagi? Zat makanan atau nutrisi. Nah, pada saat tubuh atau lambung kalian itu penuh, sebenarnya tetap ada suara, tetapi suaranya itu tidak jelas. Suara itu dihasilkan oleh pemecahan gas. Jadi di dalam lambung kalian itu ada gas. Kalau perut kalian kosong, nah proses peristaltik itu tetap berjalan dan lambung kalian itu kosong, sehingga hanya ada gas. Jadi gasnya yang itu suaranya. Bunyinya seperti apa? Paham? Jadi bukan hanya lapar ada suaranya. Ketika kalian ada makanan juga ada, tetapi suaranya tidak terdengar jelas. Ada lagi? Ya. Oke, sudah di soal organ ya. Ada yang tahu cara apa tadi? Ya, bagaimana kelenjar ludah bisa mengeluarkan zat sisa? Ternyata ludah itu mengeluarkan zat sisa. Ya, zat sisa metabolisme. Caranya seperti ini. Dengarkan Bapak. Caranya kan dari darah. Darah itu kan mengangkut hasil metabolisme. Dia dibawa ke kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan cairan ludah. Nah, di cairan ludah itu akan keluar zat sisa. Ada lagi? Ya. Kenapa air harus diserap? Diserap berapa kali Pak? 80 sampai 90%. Ada yang tahu kenapa? Kenapa di usus itu airnya harus dihabiskan? Harus diserap oleh tubuh. Dehidrasi kurang tepat. Kalau dehidrasi itu kekurangan cairan, sedangkan pertanyaannya tadi kelebihan cairan. Apa yang terjadi jika Fesesnya akan cair. betul? Siapa namanya? Fikri. Jadi pertanyaan dari Nopal tadi, tubuh itu harus menyerap 80 sampai 90% air pada organ khusus besar. Nah, diserap itu agar feses yang kalian keluarkan itu tidak cair atau diare. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau kalian sakit diare, jadi penyerapan di usus besarnya itu sedang terganggu. Paham? Paham. Waktunya sudah lewat, sudah habis. Silakan kumpulkan.
Selesainya saja. Kumpulkan saja nanti Bapak. Ya. Satu lagi. Nah, ini sudah kalian kerjakan semua untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya, suaranya. LKPD-nya itu minggu depan kalian presentasikan masing-masing kelompok. Nanti untuk kelompoknya seperti mana akan Bapak acak. Jadi setiap kelompok itu tolong dipelajari agar presentasinya itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Paham? Jadi di dalam diskusi itu seperti biasanya itu ada diskusi. Di dalam presentasi itu ada diskusi tanya jawab. Jadi nanti akan diberikan sesi tanya jawab. Nanti di sana kalian aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian setelah kelompoknya sudah mempresentasikan itu jangan lupa beri kesimpulan. Oke, paham? Jadi ada 3. Kalian presentasikan, diskusi, berikan kesimpulan. Sudah, kalau sudah kita refleksi. Menunggu refleksi. Jadi tadi kita membahas tentang AEB, yaitu kebutuhan energi minimal tiap orang. Penghitungannya dibagi menjadi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dan membahas tentang IMT, yaitu indeks mampu untuk mengetahui standar gizi pada tubuh seseorang dengan membagi berat badan dan tinggi badannya. Oke, jadi kita sudah menghitung kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh ada AMB dan IMT. Dan ada juga tadi berat ideal dan kadar atau ya kadar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, dan ada terakhir tadi yang dikatakan kurus ya itu berat ideal. Masih ingat apa yang akan kalian isikan di refleksi itu mengenai pembelajaran hari ini. Ya, hari ini bagaimana? Apakah bosan atau menyenangkan atau nah itu, ayo cara singkat saja bagaimana pembelajaran hari ini. Siapa itu? Orang Elo. Bintang. Jadi orang Elo itu senang berarti belajar hari ini ya. K7 seru. Kan linknya dikasih. Mana itu? Kedua. Makan dua. Baik juga. Jangan lupa karena waktu kita hari ini cuma belajar pelajaran, jadi kuisnya itu sesuai. Jadi hari Rabu depan kita adakan kuis sesudah kalian presentasi. Ya, nama yang kemarin mana gitu? Woi, kamu nih. Makan lupa. Berarti hari ini Oli di koko. makan lupa belum makan. Nanti kalau dijelaskan gimana habis lagi. Ya seru. Oke, selagi kalian ngisi itu kan linknya itu bisa kalian isi kapan saja. Nanti karena waktu kita itu
sebentar lagi habis. Jadi. Pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa hari ini. Berdoa. Ya. Marilah teman-teman sebelum masuk ke jalan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silakan saya. Bersedia. Beri salam